masuk kita ke dalam jiwa. Itu dia kelebihan. Terkadang kita harus bermain manual, terkadang kita harus bermain style, ya. Ada beberapa lagu, si enen lain kita nundai asal tidak lupa bagi dan lagu. Sadang sa baiknya, mungkin lain. Elu lagu pernah mendekar sekali kan. Kota Gelbang, kam leader ni, kena leader. Minimal dinyanyikan 3 kali, minimal. Artinya minimal bisa saja 5 kali. Siapa yang menyetop? Kam, itu di sebelah kanan otopsi. Kalau lagu-lagu seperti ini, kam yang menyetop dengan cara begitu di kubandai. Nang rani ikur-ikur ni ban amin na. Kamu saja kan saya kamu tekal orang bodong. Gelar sampai amin bodong. Ya, itu dia ya. Catatan. Jadi ini kamu jumpa dengan satu lagu dengan pas kita mendengar hanya satu bait, berarti itu minimal dinyanyikan 3 kali. Dan 3 kali itu minimal. Engkau makan itu minimal, mungkin orang belum masuk ke dalam. Kamu harus ngejap dulu, kamu mau masuk dari kelas belakang. Makan itu terus kenal. Dan itu terkami mau kamu mulai masuk kelas. Iya. Adi muka dulu teman nanam, apa sih pengalaman? Ya, mengerti ya? Prinsip saja. Untuk nyanyian biasanya sebagainya nyanyian orang pendosa, kiri Eloison atau semacam meditatif, perenungan dan sebagainya. Dan itu bisa kamu lakukan lagu-lagu sebagai lain, sisa bait enak, lah menyebutkan siapa. Karena kita mau kadang-kadang perlu membentuk suasana dalam beribadah. Jadi contohnya, paksa tenang si benakan, Nina, liturgis. Kamu pasti paksa tenang timang berperkides. Kenapa harus itu? Suami berdua kan bisa. Dan kata-kata terkalah kata-kata ini. Amin saja lah. Ini istilahnya amin. Sebuahnya amin. Ada haminggu, ada amin A. Kalau yang lembut dia pasti haminggu dan O. Yang agak kasar dia pasti ke A, I, E. Ya itu. Tapi kalau O pasti lebih lembut. Itu dia. Ya. Jadi itu bisa juga untuk sebelum kita memulai ibadah, Tuhan harus kenalkan mari berkondisi sama Tuhan. Baca, tapi jangan mengganggu. Sayup-sayup saja. Tapi nggak boleh. Iya. Adalah baca. Kamu telah siap gelar. Yakin saja kalau kamu harus masuk ke dalam itu. Begitu main musik langsung. Bagi kiri digunakan ya. Dan upayakan kalau memang perenungan itu fokus kita adalah supaya rasa. Kalau rasa itu jangan mengganggu yang lain. Artinya boleh ditambah lagu sih perlu style bagi perenungan. Tapi gaya lagu juga kebetulan nggak cocok. Lagu GBKP nggak cocok. Contohnya bandu style itu akan mengacaukan suasana. Tapi kalau kita main secara manual saja, piano, string saja, itu tidak akan mengganggu. Bedakan dari lagu-lagu bagi karismatik. Ku mau sepertimu Yesus. Beda, itu gayanya beda. Ya. Oke, yang selanjutnya nyanyian penebusan dosa, nyanyian penebuhan. Biasanya dan sebagian dan mengatakan semangat. Bujur, oh Tuhan. Dan itu bebas, silahkan. Style, manual, organ atau apa silahkan, bebas. Tapi untuk penemuan yang lain silahkan, setelah dan itu perlu dipersiapkan dengan sendiri. Ya. Maka nyanyian firman itu biasanya respon.
nyanyian doa, ya namanya juga doa, keteguhan juga yang penting. Ya, maka lihatlah lagu-lagu si Deban Lakari, apakah bisa lagu pengakuan dosa dengan style? Bisa, tetap bisa. Hanya saja perhatikan, kalau sampai orang mengetuk itu nggak benar lah. Bagaimana? Lailah mereka, kamu itu lagu benda itu ketuk dulu di komen style ini. Rata kamu ingat. Kalau udah begini nggak rasa kapan. Ada nanti memang berstyle pun kita nyaman. Dosa. Tapi stylenya pun tidak akan mengganggu. Cukup pergi ke Malung Raya. Jadi lagi tersalah untuk selain cak-cakan. Sekarang ada apalagi orang normal dia nggak akan tahu itu. Tapi ini tak gampang nggak kalah ngatur tak masuk misi aku pengetul ya itu dia ya. Jadi nyanyian firman itu juga sebuah prestasi. Maka nyanyian persembahan bebas. Biasanya direspon bisa saja, tapi bebas begini bagi kata layan nen lagu nanti background lagu itu background lagu terutama kena lah si muda kena menggegah dengan sersi itu lagu mobil legend itu menggegah ya sersi ini kan yang dulu kita kredit ini misalnya orang tua ya nen ya sersi ini kalau lagunya ya lagu gaya karo is okay, lagunya ya lagu-lagu kayak orang Asia is okay, tapi kalau lagunya nanti kalau lagu Eropa nggak akan cocok itu dimainkan. Apakah nggak bisa? Bisa, tapi bukan bobot ibadah. Dalam bobot perayaan, sila saka itu. Dalam bobot kemeriahan saka itu, tapi dalam bobot ibadah berbeda sekali. Adikku Yesus dari terus, macing ban style ini juga, tapi beda rasanya di dalam ibadah dan di perayaan dan juga di acara retreat beda sekali. Apakah itu nggak bisa diritmekan? Bisa, di ibadah juga bisa, tapi ritmenya jangan mengganggu. Itu aja cukup. Sekali sih praktekkan sih bagi-bagi ini. Maka nyanyian komitmen, tekad, nyanyian komitmen. Panlah bagi mars misalnya. Panlah yang membakar semangat supaya masuk ke dalam tekad hidupnya, pulang dengan damai dengan membawa misi. Kan begitu ya kan? Adalah kita kami dah lekaji sebentar guna yang mulai dikabas. Lihat kerana ingatnya. Jadi cita tanya dengan baik. Ada permulaan lain wajib. Ada himnal ini. Tinggal bagi himnal ini bahasa PKI. Yang mulanya tersilang wajib kami semua. Lagu-lagu himnal biasanya Eropa naru. Biasanya Eropa naru. Iya, seperti ya. Jadi dimulai karakter. Berarti ada 3 karakteristik musikal yang akan kita mainkan di dalam beribadah. 3 karakteristik itu yaitu yang pertama ritmikal. Artinya ritmik itu memang mau menyentuh fisik manusianya. Apa itu jenis-jenis lagunya? Lagu-lagu kemeriahan, lagu-lagu yang sesuai dengan konteks Asianya tadi. Contoh lagu bandai bagi lagu si berita si meri. Bawa nak kita bagaimana? Kakin pindon ritmik. Sebab sentuhan ritmik itu adalah fisik manusianya. Supaya kita bisa menyatu dengan situasi, menyatu dengan kebersamaan. Ya, fisik. Maka baca main style baca. Lagu-lagu yang ritmikal itu. Kan ritmikal yang bagaimana juga itu perlu kita pertimbangkan. Tidak susahnya pemusik susahnya kita tugas bandrong contohnya labaci ini sih labaci persoalan nak undang bandrong pernah tapi kebatin 20 kali saya itu 100 kali
Buka ku baba roka Rina, saya pun punya. Stres ya Rina, aja nak bila gelas, tenang nak geluhun nak si bangkang ko. Ini nak, panggilan aku gereja ni nak bawa. Jadi kita harus melihat kondisi jemaat. Ya dalam rangka ibadah gereja, umumnya gereja GBKP kan bercampur. Ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang masih muda, ada remaja, bahkan ada juga anak-anak kadang misalnya. Ini perlu kita pertimbangkan secara kapasitas karakteristik manusia. Kalau kita mau lihat bahwa hanya satu golongan permata, it's okay. Meski negara misalnya permata, tidak ada masalah itu, main rock. Yesus, ini bersama. Buat suasana kita beda suasana kita beribadah bersama begitu, ya kan? Jadi kalau sini orang tua kita, macam sangat berkuban, lah bukti terayak, menikah kerja jantung. Jadi pulau kau empat sana menikahinya, harus dipertimbangkan kerja. Terhadap nikah yang harus kita minum. Jadi memang menyentuh tubuh kita naik, ada takin pegang si betue, gelas layar dia langsung nari patang-patang, odak kenal dia bersih. Nah, jadi salah satu kesalahan pemusik yang saya lihat sering sekali melihat ke metronom. Ini oke. Kan pembunuh dia. Misalnya dia tertulis itu 10 pengguru buat lukisan ilustrasi tak ada poin 10 pastikan. Jadi sekarang sudah kutulikan maknanya begitu. MM artinya makanya disebut MM. MM itu kependekan dari mesometronom. Mesometronom ini adalah salah satu mesin penghitung detak jantung. Tak. Penemuna gelarnya mesometronom. Jadi itu datang dari situ. Tak. Ya. Jadi detak jantung itu bukannya. Kalau detak jantung yang mau kita sentuh di atas tak. Emu kalau mentahun kueswe. MC ada yang tripping, ada yang keliling, MC seluken, ya. Kita mau bagaimana ini sekarang ibadah kondisi? Kita tetap dalam kondisi terkontrol. Tidak perlu pertimbangkan soal MM itu bahwa harus 90 karena tertulis 90. Bukan itu intinya. 90 itu hanya sebuah panduan, sebuah yang lebih dalam itu adalah jiwa dan interpretasi. Sengaja dibantu bukunya paling tidak memandu. Lang labo intinya adalah 90 tempo yang kita ketikkan itu maksudnya labo tapi kira-kira sekitar artinya sekitar ini main dengan 90. Nah, di bagian dalam 90 aku cocok dengan ini gua enggak. Ini oke kaya. Oh, petang juga. Bagi iya harus. Sini kamu coba dulu ya. Harus 20. Bukan coba 20. Enggak. Aku bisa tinggal nyaman. Tadi pulang juga kalau kira. Muter babana karena odak-odak dari jenang. Membagai iya. Dari artinya 90 itu kira-kira. Lagu 90 kira-kira rasa yang terpenuhi. Maka kalau Eropa lah pernah dia nama Ahpis itu nama Islam. Kita nida ya panin bilang kapan? Bagaimana lang labu baca banget itu. Sebab sipas nak andante nina. Jadi kalau Eropa kalau metronom gelarnya kadang andante largo. Kayak maksudnya gelar adi andante kira-kira posisi berjalan kaki. Bagaimana posisi andante. Jadi detak jantungnya masih normal. Kan begitu. Andante ini. Kalau largo
istilah untuk metronom itu jiwa, bukan soal enggak. Ya, itu paham ya. Jadi rasa-rasakan dulu sebelum Anda eksekusi sebuah lagu dengan tempo 100 misalnya, rasa-rasakan. Maka aku sarankan pemusik kalau wajib tahu nyanyi, supaya dia juga bisa mengajar song itu. Wajib tahu nyanyi, artinya lagu wajib jadi penyanyi, wajib tahunya, supaya dia bisa merasa. Ya, iya. Jadi itu ritmika. Jadi tempo jangan terlalu diterjemahkan secara hurufiah, tapi jiwa, lebih kepada rasa dan maka karakter yang kedua itu adalah melodik. Istilahnya melodik, ada kekuatannya. Lagu bas sistem pengiringan di pemusik lain. Lah bas J, tapi bas syair. Bagaimana supaya syair lebih terkumandang? Itu intinya bagi si lain. Oh Yesus, oh Bapakku. Itu intinya. Bukan cara mengiring. Walaupun itu sebenarnya mempengaruhi kamu, tapi yang lebih jadinya yang terdengar itu adalah suasana yang syair. Itu kekuatan melodi. Jadi dia kata-katanya pasti kecil, kata-katanya pasti tajam, bisa menyentuh hati. Langa diri dinilai lah. Ndekan min coba ritmika. Silakan. Laporan lo nari terdengar misalnya mendekat sedekah isi kejap. Balik nih. Melihat saja mendekat sedekah oke. Masuk kudai. Jadi penggayaan ritmikal itu hanya menyentuh kepada fisik supaya senang kita begitu saja. Cuman kata-kata nak begitu saja. Kata-katanya lah si puri keleng. Memang lagi. Tapi naya disediakan si pertama lain ada begedang ada pasti nama hidup karena menyentuh hati. Itu kekuatan melodi. Ya, nyanyian yang bersifat melodi itulah kekuatannya. Dia bisa menyentuh bahasa hati kita yang sebenarnya tidak tertuang dalam syair lagi. Kata-kata nabi oh Yesus, oh Bapakku, oh Yesus, sampai ya, saja. Tapi penggayangnya wajib ingat dulu Bapakmu, ingat dulu ini pulang lu, ingat dulu dosa lu, ingat dulu wajib bagai. Itu dia kelebihannya, ya. Itu melodik dan ritmis. Yang ketiga adalah harmonik.
Kategori karakter bermusik yang bersifat harmoni, namanya pun harmoni. Ya, dia membutuhkan ada semacam kebersamaan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu akan membuat sebuah kenikmatan yang berbeda lagi. Biasanya ada lagu-lagu Eropa, dia menuntut itu semua, harmonika. Contohnya bukan lagu-lagu si Eropa itu bagi nomor 100 putar jarang leken itu. Kayak maka kadulan leken inte lagu tabak siapa? Kita lebih lagu siapa tahu. Wajar kadulan tahu dan balik teman. Jadi harmonik ini kan dia menuntut ada kawan bermain, ada kawan bernyanyi. Kawan ini berbeda lagi dengan saya. Ketika itu berbeda bisa menjadi sebuah kesatuan yang indah. Iya harmoni. Jadi perlu kategori ini. Pertama dari radikal jelas tujuannya adalah untuk menyentuh universe, artinya kesatuan pikiran, tubuh dan kebersamaan. Maka lagu ya kalau gejak kita soal syair sih. Tapi kalau melodik itu keunggulannya adalah di syair yang akan bisa masuk ke dalam hati, yang akan bisa membuat sebuah keterangan-keterangan berbeda lagi di dalam hati kita. Maka yang ketiga itu harmoni. Harmoni ini kelebihannya di mana? Keindahan keberbagaian. MD combine di dalam sebuah kembang. Jadi ada melulu kamu bermain ritmik jenuh orang. Dari awal sampai akhir kebaktian kita bermain lagu-lagu ritmik akan terasa hampa. Kenapa? Fisik menjawab contoh kenapa? Maka khotbah pun boleh-boleh saja kita. Ya, itu dia. Jadi harmonik ini bagaimana itu kita akan coba. Tidak saja koneksi perlu lebih tahlil penungkunan tentang gelang baci didiskusikan. Jadi penungkunan silakan. Kita main nomor 480. Birama 1, birama 2, birama 3, birama 4. Birama 1 dan 2 hanya satu akor. Birama 3 kita pindah ke 5. Birama keempat kembali ke 1. Jadi hanya 2 pokok. 2. Kanon. Oke. Coba sini ke Rasta, 3 2 yuk. Satu jiwa Tuhan, Ina Ina
kelompok sana. Angkat tandu, sukarelawan. Empat kita. Kami sini lagi kelompok sada. Kena Zena kelompok 2. Kena kelompok 3 ya boleh. Jadi cara membedakan saya dah. Sila tulis radu. Memang sekali ikurna kami kalau boleh mendekat oh bangsa pujilah Tuhan. Masuk kami krina, masuk kelompok 2. Sila kedua bangsa pujilah Tuhan. Jadi lah ada dengar di sini tu sama ngadung ya. Sekentor udah tas kasar, sekentor udah. Dungka kalau kelompok 2 masuk dia kata krina, kenapa kelompok dulu oh bangsa itu yang kita sebut keno. Ya, coba. 3, 2, yuk. Oh bangsa pujilah Tuhan, Jadi misalnya ini yang kita sebutkan. Jadi minah mengenai sideru sekaligus kri. Maka masuk kami dulu. Kenca masuk ke bersuana kami, masuk ke agenda bersama. Masuk ke agenda bersua, kenapa masuk dari awal. Terus lagi menuju bagi kita. Nyatakan suasananya memang menyatakan pemberian semua bangsa. Ini yang disebut cara bernyanyi keno. Ya, jadi surat sore ini bilang tapi ratu ini. Adi balu, itu yang cara bernyanyi. Ada beberapa kali begini. Ya, belum tentu ya sebenarnya. Jadi kita nggak boleh bikin beat lagi, nggak boleh. Pasti kacau, makin kacau. Musik yang mengacaukan, yang nyanyi pun belum bisa misalnya. Cukup aja kasih kod. Itu menegaskan bahwa jangan lari dari harmoninya saja, bisa. Itu ya. Jadi pasti misalnya adalah kita sejak awal pas ngomong kali perkerjaan siapa untuk lagu kita hari nomor sekian, Palestina kelompok A, Palestina kelompok B, Palestina kelompok C. Kelompok A kali sampai dengan Desianu, kelompok B sampai dengan Desianu, kelompok C sampai dengan Desianu. Macam kayak jadi kita sudah main sorak di ini itu gaya keno itu yang mungkin kamu belum pernah coba dulu ya. Nah maka lead lagu petakan yang satu baik harus minimal dinyanyikan 3 kali. Maka literasi Jerman yang kita sebut dengan responsoria. Elang perlu katakan si lead kali adi tapi lo pala gula rekufat itu mungkina dan bagi kejenar kerja benar. Jika boleh nyanyikan secara responsoria. Ada leader, ada yang singaloi. Leader itu bisa liturgis, bisa juga song leader. Yang sinaloisa jemaat. Ingat dua ya?
tata pagasi magarsi. Berapa? 455. 455. Ya, coba. Harus 55 ya. Lidah luar leader respons ini aja ya. Iya. Jadi ada ada yang berperan sebagai leader, ada juga yang berperan sebagai yang merespon. Leader itu siarap kontrol situ guna liturgis atau pengkhotbah. Tapi metode liturgis karya nakal rende. Pengkhotbah pendeta itu kamar rende itu. Jadi itu harus digantikan oleh sang leader. Nah, mungkin satu orang atau semua. Bagusnya satu aja atau tiganya, tapi kalau jemaat sudah ngerti ya dan situasinya, jadi jadi cek lebih jemaatnya, jemaat kira-kira bisa. Kalau bisa biarkan, biasa aja. Anda sebagai mungkin bagi kategori lain, jadi leader dan liturgis atau pengkhotbah. Ya kalau pengkhotbah atau liturgis mampu, kamu perlu jemaat. Itu dia jiwanya ya. Coba si melodinya ya. Beda seri memang hampir melodi ini respon, tapi khusus bagian ikut berbeda. Yang lainnya sama aja. Itu respon. Yang si pertama lain. Yang respon. Bilang berbeda, si pertama yang kedua respon
Coba, isi kita leader. Sapi-sapi manusia. Jadi bentuknya ini kan responsif. Jadi cara pengiringan dan juga song leader jiwanya jangan disamakan dengan nyanyian-nyanyian yang lain. Kamu cenderung daerah tiba akan berliku over. Ini lagi istilah bahasa Kalkara. Lagu-lagu sebagai lama nomor, sebab kaji yang kita rendai. Lagu sekaligus kita rara rendai lagi. Jadi langsung, tak perlu ada interlude gitu. Ya, mau paham kami? Jadi ada lagu sifatnya bagaimana, tak perlu ada interlude karena yang penting pun itu leadernya yang perlu dihantar dulu. Ada baci bagi kajian corona saja dibaci, dingasuh itu posisi deh.